Gini Ustadz, kalau kodo tadi bayi kita puasa Ramadan itu kan seperti bayi baru lahir, dosa terampuni. Jadi apakah dosa kodo itu sholat kita yang ketinggalan itu diampuni tanpa kita harus kodo? Nah, itu yang mau saya tanyakan Ustaz. Ada hadis menjelaskan bahwa orang yang puasa itu maka dosanya diampunkan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, kan begitu Ustaz. Lalu kita bertanya, puasa yang mana itu? Itu dulu, kenapa? Karena Rasul juga menjelaskan kan min soimin laisa lahu syam ilal ju' wal atos. Betapa banyak manusia itu puasa, tapi ia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kemudian kalau ia menyatakan orang yang puasa itu diampunkan dosanya seperti bayi yang baru lahir, itu puasa yang mana? Kan begitu. Apakah puasa syariat atau puasa khusus atau bil khusus, kan begitu. Dan memang apakah dia menjamin puasa itu terima oleh Allah, kan begitu. Nah, kemudian begini pula, oke lah diampunkan dosa. Sekarang dosa yang mana? Tentu dosa-dosa yang tidak berkaitan utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Kalau utang kita kepada Allah seperti sholat yang tertinggal atau puasa yang tertinggal atau zakat yang kita lalaikan sebelum kita bayar kepada Allah, maka Allah tidak pernah mengampunkan. Begitupun dosa kita kepada manusia, kalau memang punya dosa kita kepada manusia sebelum kita membayarnya, maka tidak diampuni oleh Allah. Enak kali kalau kita misalnya punya utang kepada manusia 1 miliar, lalu kita puasa Ramadan, hapus dosanya, ludes. Enak kan? Nah, ini nggak masuk akal Ustaz. Masa kita kalau puasa sebulan Ramadan nanti dosa kita diampunkan, utang kita yang 1 miliar pun kepada orang udah ludes, terbayar? Karena kalau nggak terbayar berarti kan masih punya dosa kita kalau nggak dibayar. Lunas kan enak tuh. Nah, ini kesalahpahaman gitu Ustaz ya. Jadi begini pun masalah taubat pun di sini kalau kita lihat begitu juga kalau dosa kepada Allah harus dibayar, dosa kepada manusia dibayar. Jadi kalaupun kita puasa nanti diampunkan dosa kita semuanya, selagi itu dosa tidak berkaitan kepada Allah dan kepada manusia. Sama dengan haji mabrur katanya tidak ada balasan kecuali surga. Iya betul. Tapi itu kan dosanya yang tidak ada kaitan juga kepada masalah mengkodo atau kepada manusia. Kalau punya dosa kepada manusia nggak juga diampunkan. Masa kalau kita misalnya punya utang 2 miliar haji kita diampunkan dosa kita? Kan? Itu baru logika. Nah itu. Nah, di sini dijelaskan tuh Ustaz ya. Saya baca agak potongan aja biar nggak kepala bertele-tele kan Ustaz. Wa inka nazambu tarka fardin kodohu. Nah, jikalau misalnya dia dosanya itu tertinggal sesuatu keperluan, maka dia harus membayarnya. Bukan lewat puasa sebulan Ramadan ampun dosa, enggak. Harus dibayar dulu tuh utang. Au taba'ata lil adamin. Atau misalnya dosa kita yang bersangkut paut dengan manusia, kodohu dia pun harus membayarnya. Atau istardohu dia minta ridhonya. Selagi kita belum membayar kepada dosa masalah kepada manusia atau kita belum minta ridhonya dan dia belum ridho, maka puasa pun kita Ramadan tuh 30 hari, dosa yang terhadap manusia tadi tetap saja tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada orang berpendapat dosa itu diampunkan itu kalau dah puasa katanya? Tak ada dalilnya itu. Ada dalilnya bahwa semua dosanya itu diampunkan. Kalau dosa kepada manusia pun diampunkan, dosa kepada Allah pun diampunkan, nggak ada. Nggak benar itu pendapatnya.
Karena dalil yang seperti semua dosa diampunkan nggak ada menyatakan seperti itu, kecuali misalnya semua dosa, baik dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia, baik utang kepada Allah, utang kepada manusia, lunas kalau kita puasa sebulan penuh. Nggak ada itu. Iya. Hmm.